Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi untuk yang sudah menyempatkan hadir di acara PPI Edinburgh ini. Ini acara dari divisi akademis yang keberapa ya? Sudah ketiga mungkin ya Mas Widi ya? Kelima ya? Oke. Jadi kali ini temanya adalah tentang latex. Jadi penggunaan latex untuk penulisan karya ilmiah, essay, report, atau paper. Jadi hands on. Kemudian, nah karena nanti kita akan menggunakan Overleaf untuk hands-on-nya. Jadi ini ada link untuk registrasi akunnya di Overleaf. Jadi ini online. Jadi silakan bagi yang belum register, untuk register dulu, free. Sudah ditaruh di chat juga linknya. Oke. Nah kemudian untuk agendanya sendiri ini agak mundur sedikit ya. Jadi kita sebenarnya ada pembukaan dulu nanti dari Mas Widi sebagai Kepala Divisi Akademis PPI Edinburgh, mewakili Ketua PPI Edinburgh yang sedang berhalangan. Kemudian nanti dilanjutkan langsung oleh jadi ke materi kita yang akan dibawakan oleh Mas Adimas Andi Purwita, PhD, selama kurang lebih berapa? Hampir 2 jam ya. Ya, hampir lah. Jadi nanti kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab. Jadi nanti kalau ada tanya jawab dari teman-teman, silakan. Kemudian nanti penutupan plus ada dokumentasi foto. Oke, jadi ini ada profil dari Mas Ardimas. Jadi Mas Ardimas adalah lulusan dari University of Edinburgh tahun lalu ya Mas ya, 2021, PhD dari program Digital Communication, School of Engineering. Beliau mempunyai pengalaman sebagai praktisi maupun peneliti juga. Jadi di sisi praktisinya terlibat di standarisasi Li-Fi ya di IEEE, dan sebelumnya juga bekerja di Pure Li-Fi ya Mas ya. Okay. Ya. Jadi itu pengalaman secara praktisinya. Kemudian dari penelitinya bisa dilihat dari Scopus High Index beliau saat ini 10 dengan lebih dari 30 artikel ilmiah. Jadi pengalaman yang sangat bagus di 2 bidang tersebut. Mungkin supaya tidak terlalu lama, kita langsung aja ke Mas Dimas. Silakan, Mas Dimas. Oke. Sebelumnya pembukaan dulu dari Widi. Sorry. Oke. Ya. Thank you Mas Arif. Singkat aja Mas buat mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam untuk teman-teman yang berada di UK, dan selamat malam menuju pagi buat teman-teman yang berada di Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti workshop latex hari ini. Dan khususnya terima kasih banyak buat Mas Dimas yang sudah bersedia menyampaikan materi dan berada di Jakarta di jam 1 malam saat ini. Saya sendiri pun juga ingin belajar banyak mengenai latex, karena di beberapa modul di jurusan saya juga disarankan untuk menggunakan latex, namun belum pernah mendapatkan workshop atau tutorial dari kampus. Jadi semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua, entah itu untuk penulisan esai, penulisan tesis, disertasi, ataupun untuk publikasi paper. Itu saja kurang lebih. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke, terima kasih Widi. Mungkin langsung saja ke Mas Dimas. Silakan. Oke, terima kasih banyak ya Mas Arif, Mas Widi. Ini saya diberi kesempatan buat berbagi pengalaman lah ya. Saya dulu start PhD di Edinburgh tahun 2016. Kalau nggak salah itu PPI-nya baru angkatan kedua ya, yang waktu itu masih dipegang anak undergrad. Kebetulan waktu itu saya aktif di bidang akademik juga. Tapi pada saat itu satu dan lain hal akademiknya mungkin nggak sekeren sekarang ya. Jadi makanya kemarin tergugah nih, yang kemarin ada kegiatan akademik yang di-share di grup WhatsApp tentang Mendeley. Wah, biasa nih tim akademik. Saya usulkan untuk mengekspos teman-teman semua untuk belajar teks, atau setidaknya mengenal teks, atau setidaknya pernah mencoba teks. Karena kenapa pada saat masa PhD saya juga itu sendiri,
saya sempat beberapa tahun jadi teaching assistant ya. Dan selalu ya di tiap kesempatan itu dosen yang mengajar itu selalu memberikan bonus gitu ya untuk mahasiswa yang submit reportnya atau assignment-nya menggunakan LaTeX. Nah, ya mungkin bisa jadi kesempatan teman-teman untuk dapat ini ya grade lebih dari dosen teman-teman sekalian. Oke. Jadi hari ini saya share screen ya. Oh, salah. Tutup. Hari ini sebenarnya pengen lebih ke ini ya, sharing aja ya. Jadi lebih dua arah kalau bisa sih. Dan lebih hands on ya. Jadi mungkin satu arahnya cuma beberapa slide aja. Kemudian kita langsung hands on ke Overleaf. Jadi mungkin selama saya ya bercuap-cuap ini, teman-teman bisa register ke Overleaf ya, bikin akun yang free. Nanti kita langsung coba langsung di Overleaf ya. Oke. Oke. Jadi targetnya adalah learning by doing sebenarnya hari ini. Tapi ini outline-nya. Pertama saya akan kasih semacam personal takeaway dari scientific writing atau academic writing so far. Jadi saya pertama kali menggunakan LaTeX itu dari zaman S1 dulu. Nah, kebetulan saya ambil teknik elektro di ITB tahun 2007. Di tahun ketiga saya sudah menggunakan LaTeX untuk menulis report dan lain-lain, dan akhirnya tergugah untuk menggunakan LaTeX pada saat menulis tugas akhir S1. Nah, dari situ sampai tahun 2010-an ya, 2011-an. Udah 10 tahun. Nah, ini mungkin kumpulan semacam takeaway ya dari pengalaman itu. Ya, mungkin ini adalah quote yang bisa men-summarize experience saya. Jadi LaTeX itu sebenarnya membantu kita dalam hal storytelling ya, pada saat menulis karya ilmiah atau ya, assignment atau apapun itu. Ya, dengan asumsi sekarang posisi kita sudah punya hasil riset atau topik atau sesuatu yang akan ditulis itu udah matang gitu ya, udah lengkap. Nah, sekarang masalahnya adalah storytelling-nya ya. Nah, LaTeX ini tuh membantu kita dalam storytelling. Jadi kalau boleh disimpulkan diagramnya seperti ini. Ini mirip semacam product development life cycle gitu ya. Kita ada ide, terus kita bikin, kita development, kita build, terus iterasi, ada kesalahan, terus kita iterasi lagi, cari ide lagi, kita sempurnakan hasil riset kita sampai akhirnya bagus. Nah, pada saat sudah matang dan yakin untuk dipublikasikan, kita pada tahap storytelling sekarang. Nah, storytelling ini, kalau dari guru-guru saya sebelumnya, itu terdiri dari dua komponen ya dalam hal menulis. Yang pertama itu writing style, dan yang kedua itu cosmetics. Nah, untuk yang writing style, ini pengalaman saya sendiri ya, mungkin Mas Ihsan sama Mas Bidi atau Mas Arif, kalau ada pengalaman juga boleh di-share nih. Untuk writing style, itu selama kita study under someone supervision gitu ya, style kita itu kemungkinan besar akan terpengaruh oleh guru kita atau ya supervisor kita. Ya kenapa ya? Ya etiknya kalau kita publish paper atau apapun itu kita kasih ke supervisor kita akan proofread kan. Nah biasanya dari proofread atau komen yang dikasih itu akan menyesuaikan dengan style mereka kan. Nah dari komen itu mau nggak mau kan kita sebagai student ya, dan kita menghindari masalah, biasanya kita mostly sih nurut-nurut aja ya. Nah, jadi impact-nya apa sih? Impact-nya ya style kita itu suka terpengaruh gitu sama supervisor kita. Itu tuh writing style. Nah LaTeX ini sebenarnya membantu dalam hal kosmetik. Nah, kosmetik ini sendiri menurut saya lebih
nggak subjektif ya. Tadi kalau seperti yang saya bilang, writing style, selama kita masih harus kasih proofread itu ke supervisor kita dan supervisor kasih komen, itu jatuhnya lebih ke subjektif ya. Itu bisa didebat sebenarnya. Nah, tapi itu pengalaman saya sendiri. Saya sudah berguru ke ya S1, S2, S3 gitu kan, ketiga orang beda, dan stylenya emang beda-beda nih. Nah, jadi setiap transisi antar supervisor itu saya harus menyesuaikan lagi stylenya. Itu menurut saya subjektif. Nah, untuk kosmetik sendiri ini menurut saya lebih nggak subjektif ya. Ya namanya kalau orang lihat lukisan yang bagus itu kan most people gitu kemungkinan besar akan agree kan. Kalau ini lukisannya bagus gitu kan. Nah, kalau latex gitu, ini nulis paper pakai latex yang konsisten. Jadi spacing antar letters-nya atau spacing antar words-nya itu konsisten, dan mathematical symbols-nya itu nicely printed gitu atau rendered gitu di atas PDF. Itu kan lebih ini ya, nggak subjektif ya, itu bagus-bagus. Nah, storytelling itu kombinasi antara writing style dan kosmetik, itu pendapat saya pribadi. Jadi boleh didebat, silakan. Nah, ini contohnya sih sebenarnya. Orang yang biasanya pakai latex itu udah tahu lah ya. Yang kiri itu nulisnya pakai Word, yang kanan itu pakai latex. Salah satu indikatornya mungkin kalau orang sains ya, orang yang pakai banyak nulis formulas atau equations, kelihatan lah dari equationsnya, itu variablesnya atau notations yang dipakai gitu kan. Misalnya ini betanya yang pakai Word, ini betanya pakai latex, itu kan beda banget. Dan yang matanya tajam itu kadang-kadang misalnya spacing yang di sini sama spacing yang di atas ini kan beda ya. Ini model ke Ken ini sama spacing metodologi ke For ini kan beda ya spacingnya. Itu stylenya Word banget kan. Jadi spacing antar Word itu nggak konsisten. Nah, latex itu lebih konsisten dalam hal itu. Makanya tadi saya bilang latex itu lebih membantu kita dalam hal ini kosmetik. Tetap aja ya, storytelling itu balik ke kita sendiri ya. Nah, ini gambar yang saya temukan di internet. Nah, kapan sih kita harus pakai latex? Sebenarnya saya cari-cari gambar kayak ini, akhirnya ketemu yang bagus nih. Jadi yang di x-axis ini kita punya jenis dokumen, atau bisa dibilang dari kiri ke kanan itu dokumennya semakin kompleks. Ya, y-axis-nya itu amount of effort yang kita harus spend untuk nulis dokumen tersebut. Ya mungkin dari yang paling simpel itu surat ya, terus naik ke essays, papers, tesis, terus terakhir mungkin buku ya. Nah, komponen-komponen di dalam dokumen ini juga beda-beda kan. Misalnya letters ke essays ini punya semacam notes atau tables atau gambar lah ya. Dari essays ke papers mungkin ada tambahan partisi berdasarkan section, subsection, dan seterusnya. Dari papers ke tesis ada tambahan lagi kan bibliografi, table of content, table of figures, table of acronyms, dan seterusnya. Terus tesis ke buku itu ada ini ya, indeks kalau biasanya di akhir halaman sebuah buku. Nah, untuk domainnya sendiri, di sini dijelaskan ada dua domain ya, natural science sama social science. Nah, untuk natural science, di sini dibilangnya berdasarkan gambar ini, untuk nulis paper, lebih efektif itu kita pakai latex. Untuk letters atau essays, mungkin lebih efektif pakai Word. Nah, nanti akan jelas kenapa latex ini lebih enak dipakai untuk dokumen yang semakin kompleks. Tapi untuk dokumen yang dokumen yang sederhana gitu kan, mungkin boilerplate-nya itu udah banyak semacam, aku mau bilang kosmetik lagi bukan, semacam tambahan ini itu gitu di dokumennya, jadi kayak annoying gitu untuk simple dokumen. Tapi untuk dokumen yang ribet, latex itu sangat menyenangkan kalau menurut saya. Nah, itu untuk natural science. Tapi untuk social science, mungkin ini asumsinya mungkin karena ini ya kandungan persamaan matematis dan lain-lainnya itu
di sini bilangnya untuk tesis sih baru efektif pakai LaTeX. Oke. Jadi mungkin gap dari sini ke sini itu salah satu faktornya adalah jumlah atau banyaknya persamaan matematis yang harus kita input ke dokumen kita. Oke. Jadi segitu aja sih sebenarnya takeaway dari saya. Ya, mungkin kalau ada Mas Arief atau Mas Widi mau menambahkan, silakan Mas. Nah, tools yang kita pakai LaTeX ya. Apa sih itu LaTeX? Ini definisi singkat, sebenarnya ada definisi panjangnya. Itu tuh semacam high quality typesetting program. Typesetting program itu semacam Microsoft Word gitu kan, atau LibreOffice gitu kan. Kalau teman-teman pakai Linux. Ya intinya typesetting program itu untuk menyiapkan dokumen untuk di print nantinya. Dan style yang dia pakai itu lebih ke what you see is what you mean, bukan what you see is what you get. Microsoft Word itu kan what you see is what you get. Kalian nulis apa, kalian ubah stylenya itu kan langsung kelihatan ya. Nah kalau LaTeX itu lebih ke what you see is what you mean. Jadi intinya kasarannya kalian harus semacam membuat semacam script atau pemrograman gitu ya untuk menulis dokumen menggunakan LaTeX. Ini arguably LaTeX is the facto standard ya untuk communication dan publication untuk scientific document. Itu teman-teman yang mungkin fokus ke ya dunia ini akademik khususnya, ya, LaTeX itu bisa jadi ya nggak salah kalau kalian belajar dari sekarang, karena nantinya LaTeX ini akan menjadi semacam de facto standar kan, khusus teman-teman yang mau fokus di akademik. Nah, installation sebenarnya teman-teman bisa visit ini website ini. Di situ jelaskan ada beberapa cara sebenarnya. Tiap operating system itu ada installernya sendiri gitu kan. Saya lupa, udah lama nggak pakai yang standalone. Tapi hari ini kita pakai Overleaf aja yang cloud solution-nya. Jadi teman-teman nggak harus repot-repot install. Jadi pertanyaan sekarang, apakah Overleaf itu free? Nah, ini tergantung penggunaannya. Kalau nggak salah sekarang itu bergantung ke jumlah kolaboratornya deh. Kalau nggak butuh kerja sama yang lain gitu ya, atau butuh kolaborator, kayaknya free deh. Ini mohon di koreksi kalau ada yang salah. Nah, LaTeX ini sendiri bisa generate nggak cuma PDF ya, bisa file-file yang lain, misalnya DVI atau PostScript. Nah, kemungkinan besar kan teman-teman submit assignment atau report itu dalam bentuk PDF ya, atau submit report itu dalam bentuk PDF. Jadi kita fokus ke LaTeX yang bikin PDF aja. Nah, ini masuk ke LaTeX-nya. Jadi kalau teman-teman udah familiar sama HTML, sebenarnya itu structure-nya sih hampir mirip ya. Tapi kalau yang belum familiar sih, intinya dia ada bagian preamble-nya, bagian header-nya istilahnya, dan ada bagian body-nya, bagian kontennya. Nah, di preamble ini sendiri kita masukin data seperti metadatanya, seperti judul dokumennya, judul paper atau judul tesis, penulisnya, tanggal ditulisnya, lalu package atau add-ons apa aja yang dipakai, itu di preamble ya. Nah, ini di body atau di sini disebutnya di dokumen. Nah, di sini kita bisa masukkan tulisan-tulisan kita. Oke. Nah, di dalam preamble sendiri itu ada beberapa semacam reserve keyword, ya semacam dokumen class artikel. Ini menandakan jenis dokumen apa yang mau kita tulis. Nah, dalam hal ini kita mau tulis artikel gitu kan. Terus yang kedua ini ada reserve keyword use package. Ini untuk menandakan kita pakai package apa aja. Terus title yang jelas nih, self-explanatory, saya pikir. Ada author, date. Nah, ini yang penting ini nih, di bagian environment. Jadi di LaTeX itu ada beberapa jenis komen ya, komen quote-unquote. Ada yang bentuknya environment, jadi bentuknya itu
yang dibuka dan ditutup oleh begin dan end. Jadi begin dokumen, end dokumen. Jadi kalau ada yang begin pasti ada end-nya ya. Di sini nanti ada begin dokumen, ada begin itemize, ada begin figure, begin table atau tabular gitu. Ada banyak. Ini satu jenis. Jenis yang lain itu ada semacam komen seperti ini, komen yang tanpa argumen. Yang jenis lainnya itu komen dengan argumen. Jadi argumen itu dimasukkan dalam curly bracket seperti ini, section. Nah, mungkin untuk sebenarnya komennya ada banyak nanti latex itu, tapi kita targetnya ini learning by doing aja ya. Nanti saya kasih boilerplate-nya, jadi teman-teman bisa start dari boilerplate tadi. Ini kalau ada pertanyaan silahkan diinterrupt aja ya. Ini kesannya saya kayak ngajarin di kelas aja. Dan ini mungkin yang buat yang nggak pengalaman programming ya, kalau udah ada di yang begin dokumen sama end dokumen, itu jangan takut salah ketik ya. Walaupun salah ketik nanti apapun itu, entah warning atau entah error, kemungkinan besar dokumennya masih bisa ke-render jadi PDF. Nanti kita tahu biasanya kalau error itu either karakternya rendernya salah atau ya nggak muncul sama sekali atau gimana gitu. Pokoknya jangan takut untuk ngetik sesuatu di sini. nggak bikin komputer teman-teman kebakar juga sih sebenarnya. Nah, tadi udah saya jelasin ini artikel. Nah, yang ini tadi yang environment seperti yang saya bilang tadi kan, selain ada begin dokumen juga ada begin itemize. Ini kita ceritanya mau bikin semacam ini ya, kita enumerate list ya istilahnya. Dan environment juga ini bisa terima argumen. Dalam hal ini tiap environment itu punya argumen beda-beda ya. Misalnya yang itemize itu bisa accept argumen no item separation. Artinya vertical space antar item ini jadi lebih kecil ya dibanding yang reguler. Jadi kayak gitu. Lalu di LaTeX itu juga ada style yang kayak gini nih. Misalnya dalam satu kalimat gitu, kita pingin customize cuman satu kata gitu ya. Nah, kita bisa pakai komen ini teks italic, teks IT. Ya, misalnya di sini where-nya jadi miring kan style-nya. Atau kita bisa pakai ini curly brackets. Terus di awal curly bracket-nya kita kasih komen di sini, artinya kita ingin membuat kata big ini jadi besar, cuma di kata itu aja. Jadi large ini hanya berlaku untuk words yang ada di dalam curly brackets ini. Nanti ada banyak, nanti kita hands-on langsung aja. Gimana cara masukin gambar, table, dan lain-lain. Tapi sekarang kita fokus ke, kalau kita punya dokumen besar nih ya, kita kan ada filingnya ya. Termasuk di sini sih fokusnya ke bibliografi. Di LaTeX itu, kalau di Word itu kan kita bisa masukin ini ya, apa semacam referensi itu kan untuk referensinya. Terus dari situ kita bisa pick paper mana yang mau kita cite dan seterusnya. Nah, di LaTeX juga kayak gitu. Jadi ada file yang namanya .bib style. Di situ kita semacam dictionary paper yang akan kita cite nanti di dokumen kita. Again, nanti ini akan lebih jelas kalau kita hands-on langsung. Nah, .bib ini nanti dipanggil oleh komen bibliografi. Nah, komen bibliografi ini biasanya dipakai berdampingan dengan bibliografi style. Kalau kasus ini pakai APS style, misalnya. Nah, sekarang hands-on aja lah ya. Ini teman-teman udah join semua di sini ya, di Overleaf ya. Jadi mungkin paling gampang itu ya
ke template gitu ya. Atau yang ini dulu deh, yang boilerplate dulu, yang kosongan banget. New project, blank project, apapun gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau teman-teman nulis kalau di dalam bagian dokumen sama end dokumen ini jangan takut untuk menulis apapun di sini kan. Tuh setelah menulis di sini ada button recompile sih untuk mengcompile ceritanya input yang baru kita masukkan. Terus di sini juga ada beberapa opsi, misalnya untuk drafting, misal dokumen kita udah besar, kan compile itu takes time ya, jadi kita bisa pilih fast drafting. Ada syntax check, auto compile dan lain-lain, jadi teman-teman bisa customize. Terus kalau mau download filenya, bisa langsung klik download PDF di sini. Nah, Overleaf ini sendiri juga encourage kita buat kolaborasi sama yang lain ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngelakuin review dokumen co-author kalian, sharing dengan teman lain, atau langsung submit ke beberapa conference atau jurnal gitu. Nah, ini boilerplate-nya seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ketik di sini itu kalau ketik di luar bagian dokumen end dokumen itu biasanya kalau kita ngaco gitu ya, itu akan muncul error message kayak gini yang bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi intinya string atau teks yang kita tulis di dalam bagian dokumen end dokumen itu nanti kemungkinan besar akan di-render sesuai style yang kita define nantinya di dalam ini ya, PDF-nya. Ini untuk artikel ya, artikel sendiri sederhana lah, biasanya mungkin nggak ada section lah, ada section gitu ya, ada section terus kalian teman-teman tulis essay beberapa paragraf gitu ya. Mungkin ini kurang menarik, jadi kita langsung ke bentuk yang paper ya. Jadi teman-teman bisa visit ini GitHub repo ini. Ini bisa dibuka kan ya, ini public soalnya. Oke, jadi ada beberapa branch kan. Ini saya bikin baru 2 sih, IEEE Conference sama IEEE Journal sih. Nanti kita cobalah satu-satu ya. Jadi setelah buka ini, teman-teman bisa download zip-nya. Setelah di-download, kembali lagi ke Overleaf. Terus new project, lalu upload project. Ya, select zip. Terus poin ke .zip yang teman-teman baru download tadi. Nah, kalau sudah, nanti filenya akan otomatis tertulis di kiri sini. Dan ini boilerplate yang biasanya saya siapkan untuk istilahnya. Dan kebetulan saya juga mengajar di BUNES ya. Beberapa student juga saya racunin untuk pakai latex. Jika saya kasih boilerplate ini ke mereka. Ya, biasanya ini standar IEEE Conference ya. Nah, ini kan ada ini ya, ada file.cls dan nanti itu ada file.sty juga untuk kelas definition sama style definition-nya. Tapi biasanya kalau kita udah pakai template dan kita beginner user, sebenarnya kita nggak harus worry too much dengan file-file kayak gini. Kita fokusnya di .latexnya sama .bib-nya aja. Nah, di sini biasanya ya, kalau saya pribadi sih, saya bikin folder untuk menyimpan gambar-gambar yang akan saya pakai sih. Oh, yang di-download folder manakah?
kan ke sini ya, sini, terus ini pastikan ini IEEE conference ya. Udah, habis itu code download zip. Udah ya, Mbak Febriana. Udah ya, saya lanjut ya. Ini boilerplate standar IEEE. Oh, belum, Mas. Atau langsung saya share di sini aja. Nah, ini saya share di Zoom aja kali ya. Cuma 100. Itu saya langsung share link untuk downloadnya. Ya, link yang bisa juga. Oke, mungkin ditunggu dulu kali ya. Tetap ketinggalan. Mungkin sambil menunggu, seperti yang tadi saya bilang, ya nanti sesuaikan lah. Biasanya untuk conference yang besar itu, mereka biasanya sudah menyiapkan template LaTeX-nya sih, dan juga template Microsoft Word-nya. Jadi bisa dipakai langsung. Nah, ini asumsi teman-teman udah bisa ini ya, load boilerplate ini. Jadi di sini misalnya yang paling simpel lah, di title-nya ini diganti, ini bisa digantikan, ini diganti punya kalian itu. Lalu ya ini tergantung stylenya ya, beberapa conference prefer author list-nya itu ditulis dalam sendiri-sendiri kayak gini. Ada yang biasanya digabungkan langsung gitu. Jadi nama terus berurutan, terus afiliasi dan lain-lainnya itu jadi semacam satu blok sendiri, nggak kayak gini, ini kan 2 blok. Ini bisa nanti teman-teman kalau pakai ini bisa langsung diganti lah. Ini kan sesuai sama paper teman-teman sekalian. Nah, oke, kita lihat dulu pelan-pelan ya. Di sini dokumen kelas kita ada pakai conference, papernya jenisnya A4. Kelas filenya kita pakai IEEE transaction ya. Nah, ada beberapa package yang saya biasa pakai di sini, Lipsum. Jadi Lipsum itu untuk membuat dummy text semacam ini abstrak gitu kan. Jadi pada saat menulis ya, biasanya kalau start dari nol itu kan agak demotivating kan buat kita. Dan kadang-kadang kita pengen tahu ya, kalau kita masukin gambar, asumsi abstraknya sekian panjang, bentuknya itu kayak gimana. Nah, biasanya saya pakai Lipsum seperti itu. Misalnya ini abstrak kan, pada saat nulis awal mungkin abstrak nggak langsung bisa nulis kan. Tunggu sampai beres dulu semua baru bisa nulis abstrak. Biasanya saya pakai Lipsum. Terus ada paket kedua itu URL, kalau kita mau, ya jelas lah di sini, kalau kita mau masukkan URL dalam dokumen LaTeX kita, use package graphic untuk handle figure, subfigure ini kalau kita punya beberapa subfigures di dalam satu figure besar. Terus ini untuk glossaries prefix, ini untuk handle acronyms dan abbreviations. Terus tabular, dan mathematical package. Nanti kita akan bahas tentang ini, glossaries dan new comment. Kita langsung pertama start dari abstrak ya. Ya sekali lagi tadi saya pakai Lipsum untuk semacam placeholder sih ke dokumen kita. Kira-kira nanti dokumen kita itu kalau abstraknya segini, nanti habisnya berapa halaman gitu kan.
Ini kan beberapa kadang-kadang penting ya. Misalnya kita kan submit ke conference itu kan biasanya dibatasin ya 5 atau 6 halaman gitu ya, atau 7 halaman untuk gitu ya. Atau kalau kita publish di jurnal gitu kan, yang free itu biasanya cuma bisa handle 8 atau 9 atau 10 halaman. Kalau lebih dari itu kan kita harus bayar additional fee ya. Jadi biasanya saya pakai Lipsat untuk sebagai placeholder. Ini keyword ini jelas ya, keyword-keyword yang biasanya dipakai untuk reviewer atau publisher untuk assign reviewer membaca paper kita. Nah, kita ngomongin paper nih ya. Misalnya paper itu kan dibagi jadi beberapa section. Nanti saya ada boilerplate kayak gini juga, tapi untuk tesis ya. Kalau teman-teman udah mulai menulis tesis, saya pakai stylenya School of Engineering nanti. Itu kita pakai chapter, section gitu. Nah, tiap section ini tergantung tingkat kerajinan teman-teman. Kadang-kadang ada yang rajin gitu, jadi tiap section kita kasih label. Jadi kenapa dikasih label? Misalnya kita mau refer nih ya, mau refer di sini ya. Mau refer untuk ke section ini. Jadi kita tinggal ini ya, pakai comment /ref, lalu tulis aja ini labelnya. Jadi hasil rendernya kan jadi kayak gini nih, in section 1 gitu kan. Nah ini kenapa penting misalnya satu dan lain hal section ini teman-teman balik nih, jadi taruh di setelahnya section citation gitu kan. Saya balik, saya copy paste saja dari section sampai ini. Nah dari sini kan otomatis kan ya refernya jadi 2 instead of 1 tadi. Jadi kita nggak nge-hardcode gitu. Jadi otomatis kalau kita melakukan perubahan, labelingnya juga otomatis berubah. Oke. Ini berlaku juga untuk subsection. Oke. Nah, saya balikin lagi. Jadi bisa kalau di Mac tinggal Command Z aja. Oke. Nah, di boilerplate ini awalnya ini tentang glossaries. Nah, biasanya kalau di paper itu kan section 1 itu introduction ya. Introduction itu kan rule of thumb-nya kita menyebutkan semua definisi jargon-jargon atau technical jargon yang atau akronim-akronim yang akan kita pakai dari page 1 sampai page terakhir gitu kan. Pertama kali kita sebutin akronim itu kita harus jabarkan istilahnya kayak gitu. Misalnya ini ya, GLS, DL kan biasanya buat orang yang di AI atau machine learning itu kan deep learning. Jadi kita bisa pakai comment dengan argumen DL di sini kayak gini. Tapi sebelumnya kita harus definisikan nih kayak gini nih. Jadi cara mendefinisikannya itu pertama kita panggil make glossaries, dan yang kedua kita panggil comment new acronyms di preamble-nya. Jadi sebenarnya intinya itu ini aja, ini tuh yang square bracket itu aksesoris ya. Jadi ini misalnya nih teman-teman ganti, nih teman-teman hapus gitu ya. Itu masih ke render dengan benar sih. Nah, kita pakai prefix sama prefix first sama prefix ini kalau kita mau menambahkan artikel a atau n ya. Gitu ya. Nah, tentang glossaries itu banyak macamnya. Ada yang GLSDL, ada yang GLS VGLS gitu ya. GLS ini kan ini ditambahkan prefix gitu ya. Terus ada yang
plural juga sebenarnya. Misalnya apa ya, CLS X itu, bukan CLSPL ding, CLS X, sorry, plural ya. Jadi ini kan asumsi deep learning-nya plural ya. Jadi otomatis package ini menambahkan karakter S di akhiran. Itu ya. Jadi ini memudahkan nanti buat kita kalau ingin make sure kalau kita itu udah define akronimnya loh. Jadi misalnya ini pertama kali kita sebutin di sini nih, terus kita sebutin lagi entah di section yang beda, misalnya di sini ya. Ini section mana? Figure ya. Nah, di sini tuh udah otomatis ini kan, udah otomatis menjadi akronim kan. Nah, misalnya yang ini saya hapus gitu ya. Nah, di sini tuh karena sebelumnya belum pernah disebut, jadi di section ini karena dia pertama kali disebut, dia akan otomatis menjadi sebuah akronim. Itu pentingnya package ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Mas mau nanya dong. Boleh. Ini kan sintaksnya banyak ya. Ini buat ngeliat itu kan kita nggak mungkin tahu semua. Buat tahu itu buat apa itu di mana ya? Oh, sebenarnya ada dokumentasinya ya. Itu kalau orang yang rajin dokumentasi. Tapi kalau saya sih, kalau buat pemula sih sebenarnya overleaf itu ada semacam tutorialnya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa belajar nih, misalnya bikin dokumen di overleaf itu gimana, terus misalnya masukin gambar. Jadi kalau kata saya jangan caranya jangan kayak gitu, jangan cari hafalin sinteks, terus ini gunanya apa, tapi lebih ke problemnya, misalnya gimana cara masukin gambar gitu ya. Terus cari ya dokumentasi kayak gini. Nah, di situ muncul banyak sinteks sebenarnya. Nah, sinteksnya misalnya bikin figure, infographics, dan lain-lain kan. Nah, makanya kalau kata saya sih, kalau teman-teman baru belajar LaTeX ya, start dari template atau boilerplate kayak gini. Jadi teman-teman edit kecil-kecil, terus lihat efeknya apa. Misalnya ini kan kalau punya template kayak gini, jadi tinggal ganti aja nih section 1, section title yang ini, jadi introduction kan. Introduction, terus nanti compile, terus ini nanti kalian bisa tulis isi introduction kalian. Gitu sih kata saya. Mungkin Mas Arief dan yang lain ada pendapat yang lain. Kalau kata saya sih start dari problem, terus cari sinteksnya apa. Jangan cari sinteks terus bisa dipakai di mana. Karena banyak banget. Pusing, sampai sekarang saya juga nggak hafal. Nah. Mentok-mentoknya nanti Stack Overflow udah Iya, penyelamat. Stack Overflow. Ya benar-benar. Oke, Mas. Kita lanjut ya. Sampai mana? Tadi glossaries ya. Next-nya itu tentang citation. Jadi saya sebutkan .bib ya. Jadi semacam ini ya. Misal kita mau ini ya, nge-cite papernya Ian LeCun di Learning. Nah, kita biasanya dapat template kayak gini tuh dari kalau biasanya kan IEEE Explorer ya. Kayak di Learning gitu misalnya. Misalnya mau cite paper ini lah.
di website kayak gini tuh biasanya ada semacam button gitu, semacam site list. Nah, dari sini tuh teman-teman bisa cari template yang kalian pakai gitu. Misalnya kalau mau pakai Word kan biasanya pakai yang plain text saja, terus ini copy paste gitu ya. Ke Word, kalau pakai LaTeX ini ya teman-teman bisa copy paste ini, gitu ya. Teks ini masukin ke .bib, terus ini diganti ya. Ini label angkanya ini diganti sesuai. Ini pokoknya yang gampang diingat lah ya, beli paper lah, GL gitu. Nah, tadi save, terus balik lagi ke .text-nya, ya pakai komen backward slash site, terus copy paste label yang baru teman-teman buat tadi, kayak gini. Nah, ini kan dia akan otomatis citing papernya dan otomatis labelnya ya. Nah, kayak gini kan, yang otomatis. Ini kalau dibalik juga dia penomorannya juga otomatis menyesuaikan gitu. Karena kita sebutin papernya Li dulu dibanding yang akun, maka harusnya yang kok hilang. Nah, harusnya yang Li di render lebih dulu kan dibanding yang paper yang ini gitu. Nah, itu IEEE. Boleh diulang Mas informasi apa yang di-copy ke bib. Jadi kalau yang di-copy itu adalah template bib text kayak gini. Nah, ini biasanya di publisher itu ada button site list ya. Kita coba ya cari yang lain deh. Archive gitu ya. Nah, ya deploy lagi. Misalnya ini, paper ini. Di sini itu ada semacam ini kan export bibtext citation. Cari aja keyword bibtext. Ya kan? Nggak muncul. Oh, ini error. Oh, error firewall. Nah, pokoknya yang kayak ada keyword bibtext ini tinggal di tekan aja. Nanti biasanya muncul syntax bibtext kayak gini. Nah, bisa dilihat di bibtext ini kayaknya udah self-explanatory ya. Ada author, book title, title, year, dan ini field-nya itu ini reserve keyword, jadi ini nggak bisa diubah. Yang di kiri ini yang bisa diubah itu yang input yang di dalam curly bracket sini. Ini disesuaikan aja. Jadi kalau kalian mau side paper tapi nggak ada bibtext-nya, ya menyesuaikan aja. Ini di yang tadi itu di copy paste kan, copy paste tapi autornya diganti gitu. Diganti siapa gitu kan. Ini juga book title-nya diganti juga dan disesuaikan lah. Ada beberapa cara. Nah, cara yang paling sering dipakai orang-orang yang pakai Mendeley kan, di Mendeley ada tombol export ke bibtext ya, kalau nggak salah. Itu juga bisa dipakai sebenarnya. Jadi skill teman-teman kemarin menggunakan Mendeley itu juga bisa diaplikasikan di sini. Jadi, tadi jelas nggak Mas ya, Mas Tuh? Jelas Mas, makasih Mas. Oke, sama-sama Mas. Oke, itu tentang citation. Tadi yang kayak citation. Ini citation kadang-kadang ya, kalau kita nge-cite buku itu kan, dan kita mau point ke gambar gitu atau ke halaman, kita itu bisa pakai ini nih jenis masukin argumen yang lain. Jadi kan masukin ada yang pakai curly brackets, ada yang pakai square brackets kayak gini kan. Nah, kalau di sini tuh kita bisa tambahkan misalnya figure 1 gitu. Ya, figure 1 kayak gitu.
dan tempelnya. Ya, nah jadi di sini otomatis biasanya kalau kayak gini kan artinya kita refer ke figure 1 dari reference kedua kan. Kayak gitu. Oke. Itu lagi yang aneh-aneh dari site ya. Nanti deh kalau di tesis kebetulan saya lebih prefer pakai Avastyle kan. Di Avastyle ini komennya bukan site lagi tapi short site. Itu nanti aja. Lalu kalau teman-teman pengen menuliskan footnote, ya, di sini ada komen footnote, ya kan? Dan itu akan di render di bagian footer kan. Dan ini cara menggunakan apa namanya komen URL. Jadi URL terus tinggal copy paste URL-nya. Harusnya di sini setelah teman-teman download PDF-nya ini jadi semacam apa namanya sesuatu yang clickable gitu. Oke. Nah ini nih figure. Oke, untuk paper mungkin ada beberapa jenis apa namanya skenario di mana kita itu pengen masukin gambar gitu. Misalnya kadang-kadang kita mau pengen masukin gambar itu kayak gini aja. Jadi satu figure caption itu satu figure aja kayak gini kan. Misalnya kayak gitu. Terus skenario kedua itu kita mau masukin beberapa subfigure di dalam satu figure caption. Misalnya 2A, 2B, 2C, 2D kayak gini kan. Nah, skenario ketiga itu kita pengen gambar kita itu span 2 kolom secara langsung. Jadi di sini di blueprint ini kita sediakan 3 jenis skenario yang mungkin kita semua pakai dalam menulis paper. Nah, sintaks template-nya kayak gini. Jadi ini buat yang baru pakai ya copy paste saja. Terus yang diganti itu ininya. Nanti misalnya ini ya. Ini kalau ini saya pakai file EPS ya. EPS ini vektor, gambar vektor. Kan ada gambar vektor, ada gambar rasterized ya. Nah, sebenarnya latex atau enggak sih dokumen itu paling enak kalau kita pakai gambar vektor kan. Jadi kalau di zoom in gambarnya itu nggak pecah gitu. Nah, yang ini nanti teman-teman ganti dengan file gambar yang lain. Misalnya saya di sini pengen pakai gambar yang kedua gitu, tinggal diganti aja gitu. Figure 2 gitu. Kalau ini kan standar pad biasa lah ya di Windows atau di Linux. Nah, yang ini, yang square bracket, itu lebih ke arah size-nya si image. Misalnya saya hapus nih. Sekali lagi ya, kalau di dalam environment itu jangan terlalu takut buat ngubah-ngubah sih. Ini nggak terlalu ada bedanya. Jadi kalau misalnya gambar aslinya itu lebih kecil dibanding kolomnya, kalau kita nggak define yang tadi itu, gambarnya akan terrender sesuai original size-nya. Kalau ini sih saya memaksa untuk gambar ini di-render untuk full column width. Gitu. Biasanya gambar kan diikutin oleh caption ya. Di sini diubah aja. Nah, di sini saya bilangnya 14 poin ya. Ini saya pakai Corel Draw misalnya. Dan ini teksnya itu 14 poin. Nah, rule of thumb-nya itu salah satu bagian kosmetik yang tadi saya bilang, supervisor saya itu suka bilang kalau sebaiknya teks di dalam gambar itu font size-nya mirip sama dengan font size yang di body-nya. Kenapa? Kalau kebesaran kayak gini kan jadi nggak bagus dilihatnya. Ini misalnya perbandingannya ini.
yang C sama D itu kan kurang lebih mirip ya. Mungkin C lebih preferable ya. Coba dibandingin sama yang A dan B. Kan gede banget ya. Dibandingin sama even sub captionnya atau ini font size di main text-nya. Itu kan kurang enak dilihatnya. Jadi ada seninya sendiri sebenarnya memilih font size di dalam gambar. Nah, untuk yang lebih expert biasanya pakai Tix. Jadi KZ. Ini cara membuat gambar di LaTeX menggunakan script, tapi ya kita nggak akan fokus ke situ. Fokus saja pakai gambar yang udah di-generate oleh software yang lain. Itu lebih gampang kalau kata saya. Dan tadi baik lagi ya, pemilihan font size itu juga berpengaruh terhadap konsistensi paper kita. Nah, label di sini sama ya sifatnya, sama yang label di sini. Intinya kalau kita mau refer ke figure ini, itu kita bisa pakai komen semacam ini ya, ref figure. Ref figure kayak gini kan, figure ref ya. Jadi di sini itu mana sih? Ini itu make sure that all figures itu di section mana lagi? Oh ini nih. Nah bentuknya itu kayak ini ya, hasil rendernya. Jadi angkanya akan otomatis terlabel sesuai urutan. Dan kalau teman-teman capek, biasanya ya, kalau saya sendiri sih lebih suka pakai new comment. Nah, di LaTeX itu ada comment new comment. Jadi kalau kita pakai ini artinya dimanapun kita pakai comment figref, comment figref ini akan digantikan oleh ini sesuatu yang kita define di dalam curly bracket ini. Jadi ini semacam shortcut lah ya. Kalau kita capek nulis fig titik terus tilde backslash ref gitu. Setiap kali kita mau refer ke figure. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dari kalau kita nanti deh kalau kita nyebutin equation. Nah, kalau di equation kita bisa refer ke equation pakai ref kan. Gitu. Jadi saya suka bikin kayak gini untuk refer ke figure. Terus untuk positioning, biasanya kita pingin figurnya itu centered ya di dalam ya canvas image-nya misalnya. Kita pakai ini ya, environment center di sini. Nah, untuk positioning figurnya yang lain, misalnya bukan centering, kita tuh bisa define di sini kalau nggak salah. Di sini tuh bisa pakai itu here, T itu top gitu kan. Terus capital H itu lebih here-nya tapi lebih dipaksakan. Jadi nanti ini sebagai indikator untuk compiler ini block figure ini pengennya itu di rendernya di sini loh. Di sini itu artinya setelah sentence ini dan sebelum figure ini misalnya. Tapi seperti biasa, kalau kata supervisor saya paling gampang itu define figure-nya, jangan pakai argumen position di sini, ya udah gini aja. Tapi define-nya dekat-dekat di mana kamu pertama kali refer ke figure itu. Jadi biar compiler aja yang ngatur gitu. Daripada kita compromise compilernya, yang penting kita nggak usah ribet ngurusin itu. Makanya saya pakainya ini aja square bracket atau ini bisa dihapus juga bisa. Ini saya ditulis di sini tuh untuk menanda teman-teman sebenarnya bisa masukin sesuatu loh di dalam sini. Ini figure. Nah, jenis senario yang kedua multiple subfigures kayak gini ya. Tetap ini di dalam environment begin figure and figure ada caption, ada label kan.
Nah, di tiap subfigure-nya kita pakai komen ini subfloat gitu. Ini subfloat ini untuk sub caption ya. Jadi misalnya 14 poin ini refer ke ini, 12 poin di sini itu refer ke yang ini dan seterusnya. Kita pakai include graphics sama seperti yang bikin figure di awal ini. Rest of the comment itu sebenarnya mirip sih. Oke. Nah, di sini mungkin triknya itu ada ini ya. Misal kita pengen 11-sebelahan nih ya. 14 poin sama 12 poin pengennya 11-sebelahan. Jadi ini itu biasanya saya pakai 0,4, ini saya jadi 0,4. Ini double apa namanya? Double backward slash itu artinya enter atau new line. Ini saya hapus new line-nya. Saya compile. Ya kan, harusnya jadi setengah-setengah gitu kan. Jadi 0,5. Ini bisa dibaca ya, 0,5 dari column width. Jadi misalnya column width-nya berapa sentimeter itu ya dibagi setengahnya. Gitu. Oke, harusnya ini jelas ya. Ada pertanyaan kah? Nah, yang terakhir itu kalau kita ingin masukin gambar tapi dia span over 2 columns gitu. Nah, kita pakai notasi asterisk nih setelah figure. Itu menandakan ke compilernya kita ingin masukin gambar ini full 2 column gitu. Nah, biasanya kita ada gambar yang panjang gitu kan. Ini kalau gambarnya tentang blok diagram gitu kan, atau yang pipelining itu kan memanjang. Jadi kalau biasanya paper yang 2 column gini kan nggak friendly untuk gambar-gambar semacam itu. Jadi kita biasanya pakai model yang kayak gini. Oke. Dan ini perlu dicatat ya. Di sini kalau saya dari Corel Draw ini 8 poin, di span jadi 2 column, jadinya besar banget. Oke. Di tempat saya gambar-gambarnya nggak bisa dikompil. Ini maksudnya apa? Oh, nggak muncul gitu. Ada tulisan errornya Mas, ada silangnya gitu di ini bagian code-nya itu. Ini tadi udah diubah-ubah atau dari awal? Dari awal. Oh, dari awal. Nah, kenapa ya? Terus saya dari awal kan pakai .zip yang saya tadi kasih kan? Iya. Atau ini yang lain juga kayak gitu atau cuma Mas Ruhul aja? Ini aman saya, kan? oh iya, upload project kan. Coba penasaran, harusnya nggak masalah. Itu errornya apa, Mas? Tulisannya sih package PDF text error gitu. Not found using draft apa ini. Kayak gambarnya itu nggak bisa kebaca kayaknya filenya. Padahal kalau udah ke-upload gitu. Kalau saya jadi Mas Ruhul mungkin ya cara ngedebugnya .ips ini saya ganti file-file yang normal ya, misalnya PNG gitu dulu. Oh, ada yang ini Mas, beda Mas ternyata. Ini figurnya nggak dalam folder .fix. Oh, sorry. Kayaknya perlu dipindahin. Iya. Oh iya. Oke, so berarti bisa beres. Alright. Figure sudah ya, udah jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Ini Mas Arif kalau mau nambahin, monggo loh Mas. Mas Arif kan juga sering pakai latex saya tahu. Ya Mas, lanjut aja Mas. Nanti. Ya. Ya. Nah ini tables ya. Nextnya setelah figures tables. Nah
Kalau saya nulis table ini, biasanya pakai table generator. Nih. Biar ketahuan ya. Lagi bikin LSTM. Oh iya, linknya ya. Lupa. Waduh, baterai habis. Nah, linknya udah saya kasih kan ya. Ya benar. Nah, biasalah di sini ya table generator biasa. Ya, kalau saya sih biasanya yang saya define jumlah barisnya, jumlah kolomnya, dan seterusnya. Terus misalnya insert to the right, gitu kan. Setelah kita define, misalnya saya pengen 4 kolom 3 baris kayak gini. Terus atau yang lebih canggih itu, misalnya ini saya merge atau saya join ya. Kayak gini gitu ya. Stylingnya lah misalnya ini center gitu dan seterusnya. Dan masalah apa namanya bordersnya saya define kayak gini. Nah setelah saya oke dengan stylingnya, saya pakai generate. Nah dari sini saya copy ke latexnya. Nah mungkin itu tuh straightforward ya. Tapi yang mau saya jelaskan di sini sih sebenarnya lebih ke arah ini ya. Penggunaan ini environment tabular X dengan tabular. Jadi table-table kayak gini, table 1, table 2 itu teman-teman bisa pakai generator kayak gini. Ini tuh sintaks yang kalian copy dari sini ya. Nah, misalnya saya punya tabel kayak gini. Ini kan kecil ya. Tapi entah teman-teman OCD atau gimana, ini itu kayak full column width gitu. Nah, itu ada environment tabular X kayak gini. Tabular X kayak gini. Jadi kita bisa memaksakan tabel ini untuk di-render satu kolom penuh. Nah, kolomnya mana yang di-render, yang di-extend atau yang diperpanjang itu, ini kolom yang dapat ini apa namanya notasi X ini. Misalnya ini X-nya saya ganti L ya. L itu left. Jadi di sini tuh artinya gini. Vertical line ini artinya garis vertikal untuk tiap kolom. Apakah mau pakai garis atau enggak? Ini misal saya hapus ya vertical line-nya. Jadi teman-teman safely can modify ini sih boilerplate. Jadi lihat efeknya apa. Jadi coba-coba aja. Selain L ada R juga. Oh, salah. Ya. Itu semacam justify-nya ya. Ini terus, nah yang X kolom yang ini berarti artinya kolom yang terakhir itu kolom yang di expand. Tapi kita juga bisa double X kayak gini. Nah, jadi yang kolom pertama dan kolom terakhir itu akan terdistribusi secara uniform dalam hal sizing. Nah, kalau di Atropos itu kalau nggak salah captionnya itu di atas ya. Jadi kalau figure itu captionnya di bawah, tabel itu di atas. Jadi penempatan caption dan labelnya itu di atas. Bedakan ya sama figure, itu caption dan labelnya di bawah setelah infographic, tapi yang di table itu sebelum begin tabular. Oke, itu tabel. Di questions gitu bisa dimasukin ke tabel itu ya, tinggal copy aja. Oh, bisa. Nanti, nah ini next-nya equation nih. Misalnya ada beberapa cara nih saya copy paste ini ya. Equation ini saya masukin ke sini. Tuh, ini kan langsung ke render gitu kan, Mas. Nah,
Nah, mumpung ngomongin equation, kita bahas tentang equation. Ada beberapa cara. Pertama itu yang inline kayak gini. Jadi inline itu kita pakai ini ya, di enclose pakai $sign. Lalu kita pakai ini equation linear equation gitu, mx tambah c gitu. Nah, cara lain itu yang double $sign kayak gini, 4 jadinya. Kayak gini ya. Nah, si compiler sih ngebaca kalau $1 itu biasanya inline, kalau yang double ini jadinya new line kayak gini. Ya. Nah, tapi kalau kayak gini kan nggak ada ini ya, nggak ada label kayak gini ya, 1 gitu. Nah, biasanya ada beberapa style, ya, ada begin equation, begin apa lagi ya, split kalau nggak salah. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka pakai begin align. Nah, jadi dengan begin align ini kita bisa punya equation semacam kayak gini. Ini equation kita, dan ini labelnya ya. Jadi, sekali lagi labelnya udah otomatis. Dan kalau kita mau refer ke equation ini, kita pakai ini kan. Nah, label ini. Bahkan di tabel juga kita bisa refer ke situ. Jadinya kayak kenapa ini jadi kayak... Mungkin Mas bukan site itu. Hah? Ya. Oh iya. Iya benar-benar. Oh, udah jam ini, jam bodohnya saya. Sorry. Ya, thank you. Dan biasanya pakai square bracket atau pakai bracket yang lain. Nah, apa ya, variabel-variabel kayak gini tuh ada di Wikipedia kalau nggak salah. Nah, misalnya ini kalau teman-teman main set teori dengan notasi linear intersection kayak gini, itu ada ini sintaks-sintaksnya. Jadi sesuaiin aja. Ini set juga, ini number teori, integrality, terus ini aritmetik biasa, apalagi standar lah ya. Nah ini untuk notasi ya, tapi yang standar itu biasanya ini apa sih istilah notasinya kok jadi saya lupa. Tanda petik ini, tanda petik sih. Ini kalau mau kita punya seperti superscript ini dan MC kuadrat, atau misalnya kita mau ini ya, ini bikin align ya. Mumpung bikin align, kenapa saya suka bikin align? Karena saya bisa define kayak gini. Jadi sama dengan n, sum Nah, kalau bikin align, misal kita mau menuliskan dua equation secara berurutan dan kita ingin dia align di notasi ini ya, equal sign-nya, kita bisa pakai notasi n. Dan kita bisa pakai notasi ini untuk new line gitu ya. Dan di sini simbol asteris di bagian lain itu artinya kita nggak pengen punya label seperti ini. Jadi secara otomatis, misalnya yang asterisnya saya hilangkan, dia akan bikin ini kan labeling ini. Oke. Mas boleh nggak Mas? Apa? Mau tanya ini. Boleh.
kalau kita mau taruh yang di bawahnya itu sama dengan aja gitu. Jadi kayak kita buat aljabarnya ya dari persamaan yang di atas itu. Tanpa si gitu bisa ya? Bisa. Sama dengannya kan bisa kayak, sejajar gitu. Kayak derivation itu kan. Biasanya kalau kita mau proving iya. sesuatu kan, ya biasanya pakai kayak gini. Makanya saya suka pakai align karena kayak gini. Sebenarnya iya, juga bisa pakai yang sama dengan terus ada tutup bracket di atas ini kan. Yang A, B, C untuk proving. Jadi step A ini kita pakai apa gitu kan, pakai teknik apa, itu juga bisa lupa. Iya, tapi ini kayaknya lebih gampang. Saya pakai equation berantakan banget. Iya. Terus kalau untuk mecah persamaan, kalau panjang banget nggak muat gitu, gimana ya caranya? Dalam satu line itu? Kalau saya sih ada 2 cara ya. Kalau saya itu ada begin split ya di LaTeX, atau enggak kalau emang lebih bagus di render 2 kolom gitu, saya pakai itu biasanya, Mas. Jadi langsung 2 kolom gitu, panjang gitu. Tapi kalau 2 kolom gitu bisa di align, kalau pakai ini bisa di align sejajaran gitu ya? Iya, bisa juga. Monggo Mas, di explore Mas, begin align. Oke. Biasanya udah jelas ya ini untuk equation. Dan terakhir conclusion dan acknowledgement. Waduh, udah jam segini. Di GitHub tadi itu ada branch lain kan, kalau teman-teman mau nulis IEEE yang jurnal, ini bisa pakai boilerplate ini. Tapi sekarang ini deh. Ini boilerplate untuk tesis. Copy. Bisa di-download juga. Ini bukan saya yang bikin, yang jelas. Maksudnya boilerplate-nya. Ada senior di School of Engineering. Dari dulu. Download-nya. Oke, new project, terus upload project sama kayak tadi. Di file, terus load yang ini. Nah, ini untuk tesis, yang School of Engineering. Ya. Tahu yang informatif itu pasti punya ininya sendiri kan, pasti. Tapi ini yang bikin, ini nih, George Taylor. Super senior dulu di School of Engineering. Di sini sih mirip-mirip ya. Tetap strukturnya ada preamble dan lain-lain. Saya pakai package-nya ya standar-standar aja, itu caption, subcaption, hyphen breaks-nya standar, terus mathematic tools, multi-row listings, dan lain-lain. Kalau nggak salah ini dibandingkan dengan yang originalnya, ini style file-nya ya. Itu ada .cls kan, ini yang original gthesis.cls. Nah ini saya bikin yang v1, kenapa saya pinginnya punya ini citation style-nya yang apa style, APA style, kayak gini. Nah pertimbangannya kenapa? Ya misalnya kita bikin tesis ya 100 halaman. Ya kalau citation-nya cuma angka ya, bracket 1, bracket 2, bracket 3 itu kan kita nggak ada indikator nih siapa yang nulis. Apalagi kan reader kalau bolak-balik halaman depan ke halaman belakang itu kan capek juga. Nah, biasanya saya suka bikin kayak gini. Ini memudahkan saya untuk proofreading juga. Apakah saya nge-cite paper yang benar? Kalau enggak kan, karena tulisan kita udah banyak banget,
ya namanya manusia kan ya tempatnya salah. Ya bisa jadi kita salah side paper. Nah ini kalau nggak salah ini saya modifikasi pakai PS style. Kalau mau balik ke original style pakai yang CLS ini deh. Cara define-nya itu di sini. Nah kalau filenya udah gede, ini akron sih. Nah, kalau filenya udah gede, saya dari awal tuh udah dapet yang kayak udah error gitu loh, kayak gini. Tapi error ini tuh masih bisa ditolerate sih setelah saya baca-baca. Soalnya ini errornya ya error karena package sih ini. Jadi kalau intinya saya pakai edisi yang ada error kayak gini dan masih bisa lulus, jadi harusnya kalau teman-teman pakai ini harusnya bisa lulus juga, nggak masalah. Nah di sini tuh per chapter saya masukkan ke folder yang terpisah ya, misalnya chapter intro, chapter background, appendix, preliminary, and references gitu kan. Nah di dalam chapternya biasanya saya masukkan dot text-nya sama figures-nya juga. Oke. Kita start dari awal deh, loncat-loncat itu. Nah dari sini nih standar, harusnya teman-teman cukup ganti ini aja title dan ini. Carinya itu di mana? Wait, carinya itu di harusnya ada di sini lah. Nah di sini kan, your awesome thesis and very beautiful. Di sini terus ada, kalau di School of Engineering itu ada yang namanya lay summary, ada yang abstract. Katanya sih bedanya ya, yang abstract itu lebih technical, yang lay summary itu lebih ke general reader gitu, non technical gitu. Terus declaration of originality, acknowledgement, terus table of contents. Yang kayak gini-gini tuh kalau di boilerplate ini ada di dalam folder preliminary ya. Ada yang abbreviation, abstract, acknowledgement, declaration, lay summary, nomenclature, and so on. Lalu untuk list of figures sama list of tables itu di-handle sama ini content list. Okay. Yang akronim dan abbreviation itu pada saat menulis kayaknya saya belum punya banyak waktu itu untuk bikin ini otomatis, tapi jadi ini jatuhnya manual aja. Manual saya pakai begin long table ya. Begin long table itu artinya kalau tabelnya panjang dan span across different page kayak gini. Saya pakai begin long table. Lagi. Terus simple symbols. Introduction sih. Chapter 2 juga ya standar lah. Appendix. Ini nggak ada figure ya di sini. Nggak saya masukin figure. Baru saya bikin tadi ini sih kemarin. Nah, ini bentuknya ini apa style kayak gini. Ya, kurang lebih gitu sih. Kalau dari saya mungkin ya sharingnya. Intinya baik lagi untuk yang baru pertama kali pakai, start dari template atau dari boilerplate. Kalau teman-teman udah terbiasa dan lebih advance, nah next-nya bisa mainan ini file.cls-nya. File.cls-nya itu atau .sty-nya. Di sini teman-teman gimana sih cara nge-define margin kiri, margin kanan, margin top sama bottom dan seterusnya. Itu ada di file .cls dan sty. Oke.
Gitu sih Mas Arif, kayaknya udah 1,5 jam lebih ya. Oke, siap. Thank you Mas Dimas. Kayaknya udah komprehensif banget ya tadi, dari yang benar-benar basic banget sampai tips and triknya gimana ngelakuin beberapa cara, mau itu buat image, table atau equation. Memang yang kadang-kadang paling tricky equation itu sih. Susah ngaturnya, terus simbol-simbolnya juga kadang-kadang susah nyarinya gitu. Oke, mungkin sebelum ke Q&A saya summarize dulu ya yang tadi sudah dibahas. Jadi tadi Mas Dimas mulai dengan story bahwa dalam membuat paper atau apapun itu sebenarnya kita kan melakukan storytelling ya. Nah, LaTeX ini adalah teknologi untuk membantu kita melakukan storytelling. Terus ada dua di situ, kalau menurut Mas Dimas ada style dan kosmetik. Nah, LaTeX ini untuk bagian kosmetiknya tadi. Terus kenapa LaTeX nggak Word aja? Tadi udah dijelaskan banyak hal. Kalau saya sendiri jujur, kalau Word itu kan kadang-kadang kita udah selesai konten nih. Nah, nyelesain kosmetiknya tadi yang benerin margin dan segala macam itu kadang-kadang lebih lama daripada kita bikin kontennya itu yang menurut saya kenapa LaTeX lebih enak. Memang learning curve-nya di awal sih, memang kayak belajar sintak dan segala macam, tapi setelah sekali nyoba dan ada pengalaman untuk nyoba lah intinya, selanjutnya akan lebih mudah sih sebenarnya. Kemudian bisa offline ataupun online ya. Jadi LaTeX ini. Jadi kalau offline kita harus install dulu, tapi paling gampang memang kita online. Dan saya mau kasih sedikit informasi untuk yang di University of Edinburgh. Sebenarnya kita ada deal dari university. Jadi kita bisa dapat Overleaf Pro. Jadi kalau yang tadi kan kata Mas Dimas memang pada dasarnya adalah free kan Overleaf. Cuma ada beberapa feature yang kaitannya dengan kolaborasi untuk kolaboratif work sebenarnya yang akan terbatas. Nah, kalau yang Pro itu full version dari Overleaf. Nah, di University of Edinburgh ada deal-nya untuk student selama kita kuliah nanti ada deal-nya. Nanti saya mungkin di akhir bisa kasih link-nya. Kemudian strukturnya sendiri untuk LaTeX, untuk kita buat dokumen dari LaTeX ada dua ya, .text sama .bib, itu yang paling penting. Ya sebenarnya ada yang lain tadi, .cls dan segala macam, tapi ya memang yang paling penting .text sama .bib-nya, apalagi bagi kita untuk yang beginner kan fokus di situ aja gitu. Jadi yang .text adalah untuk si dokumennya sendiri yang mau kita tulis, teksnya, gambarnya, table dan segala macam. Sedangkan .bib adalah untuk menyimpan data-data citasinya ya, yang nantinya akan kita gunakan di bibliografi. Oke. Kemudian tadi juga dijelaskan beberapa cara masukin gambar, ngatur posisi gambar. Nah, ini juga yang menurut saya dari pengalaman untuk 2 kolom style paper ataupun dokumen apapun itu, mengatur gambar itu lumayan tricky. Kalau di Word ya maksudnya. Jadi entah apalagi kalau gambarnya kita mau ada satu gambar yang gede banget full page di 2 kolom, itu ngaturnya lumayan ribet tuh kalau Word. Nah, kalau LaTeX untungnya tadi yang kata Mas Dimas, kita selain ke compiler untuk ngatur dia ada di mana gambarnya. Selama kita taruhnya pas setelah kita nyebutin gitu kan tadi. Jadi benar-benar kita nggak usah mikirin lagi tuh posisi itu. Jadi sangat membantu. Kemudian table tadi menggunakan table generator itu juga sangat membantu daripada kita nulisin n satu-satu kan, apalagi table-nya kalau gede gitu kan. Itu dengan table generator tadi sangat membantu. Equation juga sama. Tadi ada beberapa simbol khusus memang di equation yang harus kita cari. Tadi ada Wikipedia dan saya juga nanti ada satu link untuk cheat sheet-nya LaTeX. Ada beberapa komen basic dan untuk simbol-simbol khusus yang biasa kita gunakan di LaTeX. Nanti saya share juga. Ya, saya rasa itu sih untuk summary dari yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan untuk terkait tadi yang sudah dibahas, silakan. Bisa di chat atau nanti langsung ngomong aja langsung, nggak apa-apa. Boleh, mau nanya dong? Ya, silakan Mas. Soalnya saya memang lagi belajar, jadi emang sedang ketemu ininya ya,
ya tadi topik-topik yang dibahas tadi itu memang sedang saya coba pahami gitu. Nah, tadi ya pas banget nih momennya, karena saya lagi proses writing juga. Nah, itu saya penasaran tadi gimana ya cara ngubah untuk style citasi dari yang beat text ke apa gitu. Cara ngubahnya gimana? Kalau misalnya saya mau play di bagian paper tadi itu, itu di bibliography style, Mas, dari komen itu deh, di bibliography style. Kalau yang di IEEE tadi kan apa ya? Saya lupa. IEEE style itu. Coba dibuka itunya tadi. Saya lagi lihat yang ini, saya buka yang mana ya? Yang ini ya, paper ya, yang format pertama ya. Coba saya share screen deh. Itu di sini IEEE trend ini kan. Ini untuk yang IEEE ya. Oke. Kalau yang ini yang tesis itu ada di sini, cari aja apa style. Nah ini bibliografi apa site modif. Oh, ini ada modif juga nih. Oh iya, saya modif ya. Nah pokoknya di sini lah. Terus nanti diubah-ubah lah ini. Ini harusnya di sini ada file apa site modif lah. Oh di sini .bst, waktu itu saya menang .bst-nya. Supaya saya ingin punya itu citation style yang sesuai keinginan saya tadi. Karena problemnya itu saya kalau nulis kepanjangan itu suka salah nge-cite paper. Jadi kalau udah dokumennya panjang, males ya ngecek satu-satu. Jadi pengen ada hal kayak gini buat ngebantu saya double validasinya. Berarti kalau misalnya ini mau saya pakai di paper tadi, tinggal saya copy aja ya apa set modif ini, terus diedit bagian mungkin copy.bst-nya, iya, copy.bst-nya deh Mas ini. Yang CLS-nya kemungkinan besar yang CLS-nya nggak perlu. Oke. Tapi saya nggak pernah nyoba sih Mas. Kemungkinan besar render tapi hasilnya bener atau nggak pernah nyoba sih. Ada saran nggak? Gimana caranya? Soalnya kalau di yang format kalau saran kan saya kompleks banget. Kalau saran saya dari ini IEEE trend.bst-nya dari IEEE trend.bst-nya baru dimodif pelan-pelan. Ini saya juga APASET nih sebenarnya ada APASET.bst kan yang aslinya. Ini ada APASET.bst-nya. Terus saya ubah-ubah. Saya lupa ubah di mana lah pokoknya di sini. Terus nanti lihat-lihat mana ini ngubah ini efeknya apa sih kayak gitu-gitu. Pada saat menulis ini. Jadi kalau saran saya mulai dari IEEE trend.bst kalau pakai yang 2 column dari situ pelan-pelan diubah ini. Yang di .cls itu ya, IEEE trend.cls atau beda di IEEE trend.bst itu ada kok. Oh, oke. Iya, ini di download. Kalau LaTeX Overleaf itu udah otomatis ini deh, udah punya file ini di mungkin di storage atau di cloud-nya mereka. Jadi kalau kita pakai IEEE trend dia otomatis dia akan asumsi kalau kita pakai .bst ini. Oke. Semoga menjawab Mas. Ntar kalau ada yang aneh-aneh sharing-sharing aja Mas. Saya juga penasaran gimana sih. Oke, siap. Ya untuk menambahkan tadi benar sih kata Mas Dimas, di Overleaf itu udah ada default beberapa style yang citation style yang udah ada ya. Jadi memang untuk yang publisher besar sih harusnya udah include ya di Overleaf itu. Yang lain, teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lain? Ya, tadi Mbak Arina. Iya, makasih banget sesinya berguna banget. Ini kan baru mau mulai pakai buat praktikalnya. Biasanya nulis semua kontennya from scratch di LaTeX atau kayak nulis di tempat lain dulu.
terus nanti dipindahin, biasanya maksudnya kayak gimana ya mendingan praktikalnya? Biasanya kalau terakhir mau pakai latex gitu. Makasih. Kalau saya sih kalau jadi Mbak Arina langsung ke latex ya, cari template yang sesuai terus nulis aja langsung dari awal di situ, Mbak. Kalau saya ya, Mbak. Nah, soalnya tapi beberapa orang mungkinnya nulisnya di Notepad dulu atau di text editor atau di Microsoft Word. Nanti kalau udah jadi kontennya semua baru dipindahin. Tapi ini balik ke orang masing-masing sih. Tapi pada saat dulu saya S1 tuh udah langsung terjun aja. Biar memaksa sekalian belajar sih. Kalau nggak gitu kan semacam ada penghalang untuk belajar gitu. Kayak orang pindah operating system misalnya awalnya pakai Windows, terus ragu mau pindah ke Linux, ragu karena mau belajar atau learning curve-nya tinggi tadi itu, exponential increasing. Ya udah, buat memaksa kita belajar langsung aja terjun pakai install Linux di komputer kita akan dipaksa belajar. Itu beda ya stylenya orang-orang, Mbak. Yang disesuaikan aja sama Mbak Arina. Iya sih. Kalau udah ada template-nya kan sebenarnya kayak diganti-ganti aja gitu. Iya benar. Oke, makasih. Nyebur sekalian ya berarti ya, Mas. Nyebur bahasa sekalian. Iya. Oh enggak, kita suka bikin excuse sendiri buat nggak belajar. Iya, memang. Dan apalagi memang kalau udah pakai template tadi kayak ya selama kita tahu bagian mana aja yang mau kita tulis udah aman. Kita nggak perlu pikirin .cls dan segala macamnya kan. Karena udah ada template, udah aman. Ada lagi teman yang lain? Ada downside-nya nggak Mas Arif ya kira-kira setelah pakai latex selama so far? Nah itu saya tadi mau kalau nggak ada yang nanya saya mau terkait itu error apa aja yang bisa yang bisa kita perkirakan lah dari pengalaman masing-masing. Kayak saya nih misalnya pengalamannya yang sering saya temuin untuk BibTeX, apalagi kalau kolaborasi ya. Kadang-kadang kita udah masukin satu paper nih dengan BibTeX dari mana gitu kan. Judulnya sudah ada. Nah, ada teman lain masukin juga dengan judul yang beda nih. Jadi di paper nanti di site-nya dua paper itu dianggap berbeda padahal sama karena merefer ke title yang sama beda gitu. Labelnya beda ya. Gitu. Nah, pengalaman Mas Dimas gimana untuk mencegah hal itu? Kalau itu saya biasanya kalau kayak gitu pakai Mendeley Mas ya. Di Mendeley itu kan bisa collaborate juga. Berarti tetap ya bisa lewat situ dulu ya, lewat situ dulu ya. Ya. Karena kadang-kadang gitu kan setelah itu lah kok ada dua paper yang sebenarnya sama tapi muncul dua kali. Iya benar. Ya. Jadi hal seperti benar. itu. Atau mungkin yang lain ada lagi Mas? Beberapa error yang error itu apa ya? Ntar saya lupa. Equation sih. Waktu itu saya bikin equation yang Pukalem itu tricky juga itu. Apalagi kalau kita ini kan biasanya nulis ada penurunan rumus dan lain-lain, disproving. Ya, saya juga pernah nemu untuk style-style tertentu kayak misalnya saya lupa waktu itu untuk paper apa gitu. Ada simbol yang nggak muncul di style itu gitu. Giliran kalau di style lain muncul. Jadi harus ada cara lain. Pakai package tertentu itu. Nah, itu. Ya kadang-kadang misalnya var epsilon satu package dibanding package lain itu bisa beda bentuknya. Nah, itu. Emang akhir-akhirnya udah Stack Overflow udah penolong. Di sana biasanya ada orang-orang yang udah mengalami hal yang serupa. Tapi udah dibeli Microsoft, Mas. Ada lagi yang lain? Jadi semoga membantu ya teman-teman. Saya kira akan sangat membantu sih bagi teman-teman. Apalagi tadi yang kayak Mas Rul yang benar-benar lagi nyoba, dan bagi yang mau nyoba baru nyoba kan dapat gambaran lah minimal gitu. Jadi learning curve-nya nggak terlalu tinggi lah, bisa agak landai lah. Karena sudah tahu ekspektasi apa aja yang bisa dihadapi dan error apa aja. Oh, informatif harus pakai. Dulu saya nggak harus sih bisa, tapi rata-rata memang akhirnya pakai sih.
Mas Widi di School of Engineering sekarang harus pakai? Di beberapa modul boleh Mas buat esai. Oh, Dikasih boleh insentif. aja ya? Optional ya? Ya, optional. Oh ya, Jadi tadi sama aja juga dengan- saya iseng searching di template overleaf kan bisa kita search ya. Saya masukin Edinburgh gitu, ada beberapa template. Mungkin student Edinburgh yang udah pernah bikin template di situ gitu. Kayak tadi ada School of Engineering coursework gitu. Kayak untuk esai-esai atau tugas gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari template yang mungkin sudah ada seniornya yang udah buat gitu dan ada di overleaf gitu, bisa coba aja search dulu di situ. Oh, ini ya. Masalahnya saya juga nggak pernah iseng nyari gitu. Edinburgh gitu ya. Ya, Edinburgh. Dan ya dari Napier juga ada tadi saya cek dari kampus-kampus. Oh, BSc dissertation. Nah, jadi siapa tahu kan ada yang pas. Ini mirip. Di sini kalau udah template sih bisa open as template. Ya. Oh ya, mungkin lanjutannya Mas tadi setelah selesai bikin segala macam pilihan untuk downloadnya Mas. Jadi kan mungkin ada yang langsung PDF, ada yang source gitu. Mungkin bisa ditunjukkan juga. Oh, ini download PDF-nya di sini. Kalau nggak salah source-nya itu download-nya di sini deh. Download source kan download-nya di sini. Terus ini compiler sebenarnya bisa kita pilih ya. Terus kalau nggak salah itu kita bisa generate DVI atau PostScript ya di sini. Itu di mana ya? Jadi saya lupa. Ini nggak bisa. Tapi standarnya dia langsung PDF lah ya. Atau ya, PDF. Kalau pakai compiler lain terus hasilnya bukan PDF. Ya di menu inilah. Kalau teman-teman mau mainan option. Terus ada di word sini count, itu kalau word count juga ya tadi ya Mas ya. Tadi di word count. Terus kadang-kadang yang susah itu, nah ini yang susah itu adalah kalau Word itu bisa ada plugin Grammarly-nya ya. Overleaf ini, kalau nggak salah bukan di komputer, bukan di laptop, di komputer yang lain. Saya itu ada plugin Chrome yang bisa baca ini hasil PDF-nya, PDF ya. terus bisa connect ke Grammarly. Jadi cari aja plugin di Chrome, bisa kayak gitu. Berarti extension di browsernya. Extension ya? di browsernya. Nah. Okay. Oh ya, itu ya benar. Itu sangat berguna sih kalau di Word kan katanya kayak kita udah ada plugin sendiri kan jadi enak kan. Iya benar. Itu. Pas saya demoin itu. Apa lagi ya? Apa lagi? Another downside itu sebenarnya kalau kita udah biasa pakai LaTeX terus balik ke Indonesia birokrasinya harus pakai docs itu menyiksa. Iya. Karena ada beberapa ya conference atau jurnal yang memang tidak menerima LaTeX ya, tidak menerima text submission. Wah, itu nah itu menyiksa itu. Mungkin ada converternya Mas, LaTeX to doc to LaTeX. Ada sih, sebenarnya PDF langsung ke Word sebenarnya ada. Ya, ada. Ujung-ujungnya ya, mentoknya itu PDF-nya kita convert ke Iya, PDF-nya. Benar. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini seharusnya sampai jam 20.10 sih untuk tanya jawab kita masih lumayan. So, ya. Sahur. Sekalian ya Mas, subuh ya. Iya. Oh, sekalian ini aja Mas, UEFA League aja Mas, nonton bola. Ya, ada nggak ya hari ini? Ini alhamdulillah ya teman-teman akademik.
produktif sekali. Oh, Mas Widi itu, Mas. Oh, mantap loh. Kepalanya. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lain, terakhir deh dari Mas Dimas, ada closing statement untuk latex ini. Kalau latex, again untuk teman-teman yang specifically mau fokus ke dunia akademis atau dunia sains ya, berhubung ini adalah bahasa yang orang sana pada pakai, jadi saran saya sih nggak ada salahnya terjun dari sekarang gitu loh. Itu aja sebenarnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin nggak fokus ke sana juga kan, dalam hidup ini kita harus ini ya, skillnya kalau bisa kita terus belajar ya, itu kan kewajiban kita sebagai manusia ya, kita harus terus belajar. Nah ini kan kalau kita stuck ke pakai Word terus kan ya kita nggak berkembang. Sekali lagi menambah ya knowledge sama experience juga, gimana sih pakai latex, itu bedanya apa, yang salahnya juga belajar. Itu sih. Siap, thank you. Berarti di CV atau di LinkedIn bisa dapat satu skill tambahan lah ya. Latex. Latex. Oke. Mungkin itu, bagi teman itu menandakan orang yang mau susah untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Ya. Itu intinya memasukkan itu ke dalam LinkedIn kita. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lain bisa nanti langsung kontak ke Mas Dimas. Mungkin Mas Dimas kalau boleh ada ke WhatsApp aja ya. Atau ya bisa email atau ke WhatsApp aja, saya masih pakai nama UK saya. Ya, silakan mungkin itu bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan tentang latex bisa langsung tanya. Kalau misalnya tadi agak malu-malu untuk tanya bisa langsung chat pribadi. Mungkin itu dulu untuk sesi webinar hari ini dari Divisi Akademis PPI Edinburgh. Thank you banget Mas Dimas dari Indonesia dini hari menyempatkan waktu untuk kasih sharing pengalamannya. Nemenin sahur lah Mas kalian. Iya, siap. Dan foto dulu. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman bagi yang mau mencoba latex. Oke. Mungkin sebelum kita tutup kita foto biasa. Nggak afdol katanya. Oke, mungkin bagi teman-teman bisa nyalain kamera kalau bersedia. Nanti ada dokumentasi dari kami, PPI. Oke, ini satu page aja ya. Cukup lah. Oke, saya capture ya, 1, 2. Mungkin teman-teman Widi juga bisa bantu untuk capture. Pak Citra. Oke. Ya. Thank you semua teman-teman yang sudah hadir. Mas Dimas, thank you. Jadi semoga nanti ada sesi-sesi berikutnya lagi dari Divisi Akademis PPI Edinburgh untuk materi yang lain. Jadi teman-teman kalau misalnya ada request juga materi apa nih kira-kira yang relevan dengan apa yang sedang dihadapi oleh teman-teman, bisa request. Ada kontaknya sih, nanti Mas Widi bisa share. Nanti Julia kita coba. Ya Mas? Julia Programming. Waduh, Julia. Kalau banyak itunya siap lah, nanti kita bisa coba akomodir. Kita usahakan. Sama Mbak Febiana. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya tutup untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Dimas dan Thank you, teman-teman. Mas. Thank you banget. Saya pamit ya.